kembali. Saya akan buka masker saya karena jarak kita cukup jauh. Bapak Ibu tetap menggunakan masker ya. Baik. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Sang pemazmur pernah berkata, satu hari di rumah Allah, di bait Allah, ya jauh lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi kalau seseorang bisa beribadah kepada Tuhan, itu satu anugerah. Jadi saudara dan saya telah menerima anugerah besar daripada Tuhan, karena kita boleh berada di bait Allah atau yang di rumah tetap mengikuti ibadah. Ya, ini satu kesempatan yang luar biasa. Nah, masih banyak saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka belum beribadah kepada Allah yang benar, belum menyembah Tuhan yang benar. Ya, sebab setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Hubungan dengan Tuhan terputus. Pemisah antara kita dan Allah adalah dosa-dosa kita. Tetapi orang yang dosanya diampuni oleh Tuhan, berarti dia dilayakkan oleh Tuhan untuk datang ke hadapannya. Sebab tidak boleh sembarangan orang berada di hadapan Allah. Allah yang Maha Kudus, bagaimana mungkin manusia yang berdosa bisa berjumpa dengan Tuhan yang Maha Kudus. Jadi kalau kita dapat beribadah kepada Allah, ini adalah anugerah yang daripada Tuhan. Kita harus mensyukurinya. Tetapi masih ada saudara-saudara kita yang belum datang kepada Tuhan. Ya, tema untuk saya beri hari ini adalah ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Saya teringat waktu SD saya bersama orang tua di kampung. Ya, yang dari kampung paham ini ya. Kami punya sawah. Tiap hari pekerjaan kami ke sawah. Ya, pada saat bercocok tanam padi memang lelah, tetapi kemudian kita akan menantikan tatkala mulai padi itu mulai berisi gitu ya. Sudah mulai bulir-bulirnya udah mulai keluar dan mulai menunduk dan mulai warnanya keemas-emasan begitu, menguning. Wah, itu sesuatu yang sangat membahagiakan sekali. Kita senang sekali dan menunggu dan memperhitungkan karena sudah menjadi kebiasaan, sudah paham. Kira-kira 3 hari lagi kita harus sabit. Maka kita akan mencari tenaga. Ya, sebab jika lewat dari waktu penyabitan itu bisa rusak padi itu, bisa nilainya akan turun, bahkan di samping nilainya bisa berkurang juga ada hama, ya tikus yang menggerogoti. Jadi kita kejar waktu, ya. Nah, panen itu sesuatu yang membahagiakan, tetapi kalau terlambat panen itu sangat mengerikan, rugi besar. Nah, firman Tuhan hari ini berbicara tentang ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Apakah yang dimaksud adalah padi? Bukan. Apakah yang dimaksud itu adalah gandum? Bukan. Tetapi ini berbicara tentang kehidupan manusia, di mana manusia itu harus menyembah Allah, menyembah Tuhan yang benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes pasal 4 ayat 35 berbunyi demikian. Yohanes pasal 4 ayat 35. 4, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Ya, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Pandang ladang-ladang, lihat sekelilingmu. Ya, kita ada di dunia dan mencoba melihat di sekeliling kita, ya, di mana dikatakan ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Di bagian lain firman Tuhan berkata, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sangat penting sekali. 4 bulan lagi. Nah, rupanya apa arti 4 bulan lagi? Memang mereka tahu 4 bulan lagi akan
panen, ya. Itu mereka tahu, tetapi ada ya sebutan 4 bulan lagi menjadi semacam ya peribahasa bagi orang Israel pada waktu itu. Seorang petani di Israel bersikap lebih santai dalam masa 4 bulan antara musim tanam dan musim penuai. Jadi 4 bulan lagi akan menuai, jadi ini adalah masa santai bagi mereka. Ya, mungkin sikap santai itu menimbulkan peribahasa rakyat ini. 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Udah santai aja, tenang aja, ya. Santai dulu, ya. Terigu, ya, atau gandum tidak dapat dipaksa bertumbuh cepat. Santailah. Jadi berbicara tentang tradisi bangsa Israel ketika mau menantikan panen. 4 bulan lagi akan panen. Jadi masa santai ada. Nah, dalam hal panen rohani ini, sikap santai harus ditolak. Ini urusannya urgent, penting sekali. Dan Yesus berbicara bukan mengenai gandum itu, tetapi berbicara tentang jiwa-jiwa ya yang siap untuk dituai. Berbicara tentang jiwa-jiwa yang tersesat harus kembali datang kepada Tuhan. Ini berbicara tentang keselamatan. Dan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Melalui perbincangan Yesus dengan perempuan Samaria, kita melihat tentang persoalan utama dalam dunia ini. Jadi persoalan utama dalam hidup ini adalah mengenai penyembahan kepada Allah. Ya, menyembah Allah yang benar. Nah, sesuatu yang hilang dari manusia adalah hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang memikirkan perjalanan hidupnya tentang kebahagiaan, tentang kekayaan, tentang jabatan, ya, tentang masalah-masalah keluarga. Tetapi sesungguhnya yang terpenting, ya dari semua yang memang itu penting, yang terpenting adalah apakah seseorang ini sudah menyembah Allah atau tidak. Jadi kalau saudara dan saya sudah menyembah Tuhan yang benar, menyembah Allah karena perjumpaan kita dengan Yesus, jadi yang terutama itu, yang terpenting itu sudah kita miliki. Amin. Saudara percaya Yesus? Saudara sudah menerima sesuatu yang sangat penting, yang terpenting dalam hidup ini. Coba lihat kiri kanan dan katakan, engkau sudah menerima yang terpenting dalam hidup ini. Sudah. Tetapi bagaimana dengan yang lain yang belum? Apakah untuk kita? Untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, di dalam perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria kita melihat di sini sangat penting sekali tentang penyembah, ya, menyembah Allah yang benar, yang sesungguhnya Dia adalah Allah. Di ayat 21 berkata begini. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Orang Samaria menyembah di gunung, di Betel. Mereka menyembah di gunung, sementara orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Ya, Israel terbagi dua, pecah menjadi dua bangsa. Nah, orang Samaria dicap sebagai orang kafir. Mereka menyembah Allah di gunung. Nah, berjumpa dengan Yesus ini sesuatu yang tidak biasa. Orang Yahudi berjumpa dengan orang Samaria. Tetapi Yesus menghampiri, ya, perempuan Samaria. Ya, dan Yesus tahu siapakah perempuan ini. Nah, di dalam perbicaraan mereka, perbincangan mereka, ketika Yesus mau coba sesuatu, menanyakan dia tentang suaminya, perempuan Samaria ini mengaku dia tidak punya suami. Ya, karena memang dia hidup dengan suami yang pertama, kedua, ketiga, dan yang sekarang pun itu bukan suamimu. Jadi perempuan ini orang yang hidupnya penuh dengan dosa. Ya, tetapi perempuan ini mendapat lawatan daripada Tuhan, berjumpa dengan Yesus. Di ayat 22,
kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi kalau ada orang berkata, ya bahwa beberapa waktu yang lalu ada ajaran yang kacau balau. Katanya, ya Mesias datang dari Papua. Dari Papua katanya, ini kacau balau ya. Tidak, dari Yerusalem. Ya, Yesus adalah Mesias itu. Ya, ada bangsa-bangsa lain yang mengklaim mereka lebih hebat, tapi tidak bisa. Harus dari bangsa Yahudi. Ya, menyembah apa yang tidak kamu kenal. Nah, ini persoalan pada manusia saat ini. Ada banyak orang yang setia menyembah, beribadah, yang mereka pikir itu adalah Allah, tetapi bukan. Ya, secara tradisi bisa dia ikutin kepercayaan itu, dia bisa ikutin agama itu, tetapi dia tidak menyembah Yesus. Ya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar, ya, penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Siapakah kebenaran itu? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya melalui Yesus. Dan tidak ada nama lain di muka bumi ini yang olehnya kita diselamatkan. Hanya di dalam Yesus. Jadi Yesus berjumpa dengan perempuan itu. Dan perempuan itu berkata, ya kami tahu tentang Mesias. Saudara nanti pelajari. Dan Yesus berkata, engkau sudah berjumpa dengan dia. Maka perempuan Samaria ini percaya kepada Yesus. Apa yang dilakukan setelah dia percaya? Dia pergi ke kota, memberitakan, menyaksikan tentang Yesus Kristus. Pertanyaannya, mengapa kita harus bersaksi? Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan, memberitakan kabar sukacita ini kepada banyak orang. Alasan yang pertama adalah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, alasan yang pertama kita melihat di sini, karena kita sekarang sedang berpacu dengan waktu. Berpacu dengan waktu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dikatakan 4 bulan lagi. Sebenarnya tradisi mereka 4 bulan lagi santai aja, tenang aja. Ya toh gak bisa kita paksakan kok panen sekarang. Ya betul, tetapi Yesus berkata waktunya saat ini adalah waktu menuai. Jadi berbicara tentang penuaian kepada jiwa-jiwa yang tersesat, ini adalah waktunya sekarang. Ya, pemberitaan Injil harus segera dikerjakan, jangan menunda-nunda waktu sebab kesempatan ada batasnya. Ya, kesempatan ada batasnya. Mungkin kita berkata, ya nanti aja saya melayani dia. Ya, belumlah sekarang waktunya. Padahal kita melihat kenyataan yang ada apa? Saat ini kita bisa menyaksikan angka kematian terus meningkat. Hampir tiap hari di Facebook ya ada informasi tentang kematian. Kadang-kadang 3, 4, 5 kita lihat. Ya, meninggal. Apa perlunya bagi kita? Oh, perlu sekali, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Persoalannya, kalau mereka meninggal, apakah mereka sudah percaya atau tidak? Ya, ini yang penting, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apakah mereka sudah berseru-seru kepada Yesus? Sebab hanya orang yang berseru kepada Tuhan diselamatkan. Jika mereka belum berseru kepada Tuhan, belum memanggil nama Tuhan, berarti mereka akan masuk neraka, tidak masuk surga. Ini menjadi pergumulan kita. Ya, apakah mereka sudah berjumpa dengan Yesus? Ya, apakah mereka sudah mendengar Injil? Oh, orang berkata saya belum pernah dengar Injil. Loh, kenapa? Nggak ada yang beritahu. Loh, di mana teman-temanmu orang Kristen itu? Bukankah dia tidak membuka suara untuk memberitakan Injil kepada? Oh tidak. Ternyata saudara-saudara saya Kristen itu berdiam diri. Loh, halo.
Jangan berdiam diri ya. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan berdiam diri. Seorang hamba Tuhan, setelah dia pensiun dari salah satu bank, ya, kemudian di Bali ini dan dia percaya kepada Yesus karena menghadapi banyak masalah, banyak pergumulan, tantangan, akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan. Ya, dia masuk sekolah teologi. Ya, dia melayani Tuhan. Nah, waktu saya tanya, kenapa Pak bisa percaya kepada Yesus? Kenapa menjadi orang percaya? Dia cerita, dia melalui persoalan hidupnya, dia berjumpa dengan Yesus. Dan setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia bahagia sekali. Dan dia katakan, aku mau melayani. Sisa hidupku, gak tahu seberapa lagi, tapi saya mau melayani Tuhan. Itu sebabnya di masa tua saya mau belajar teologi. Dia udah pensiun loh. Ya, di masa tua ini saya mau melayani Tuhan. Jadi saya mau belajar. Karena ini penting sekali. Kenapa setelah usia tua saya berjumpa dengan Yesus? Kenapa waktu masih muda, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya di kantor, banyak orang Kristen, tapi mereka tidak pernah cerita tentang Yesus kepada saya. Sekiranya mereka cerita tentang Yesus, sudah lebih awal saya datang kepada Tuhan. Dia bilang begitu. Oh, ternyata saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang juga yang sedang menantikannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting. Karena kita melihat angka-angka kematian begitu meningkat. Ya, bukan hanya masalah karena pandemi ini, juga berbagai masalah, penyakit, ya, tragedi yang lain, bencana alam. Ada banyak faktor yang membuat kematian begitu meningkat. Jadi ini sangat penting. Kalau mereka sudah berjumpa dengan Yesus, tidak ada masalah. Sebab firman Tuhan berkata, berharga kematian orang percaya. Kalau orang sudah meninggal dan dia percaya Yesus, dia akan masuk surga, dia akan ke Firdaus. Jadi tidak ada masalah. Tetapi jika mereka belum percaya kepada Tuhan, tempatnya adalah kematian yang abadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting sekali. Berpacu dengan waktu. Kita nggak tahu kapan waktu. Mungkin kita berkata, ya Tuhan, saya mau melayani dia besok. Saya besok akan melayani dia. Padahal kita tidak tahu, malam ini dia sudah tiada. Oh, mungkin kita berkata, bulan depan saya akan melayani dia. Dia orang yang dekat dengan saya. Berita ini akan saya sampaikan kepada dia. 2 minggu berikutnya kita dengar dia sudah tiada. Kita nggak tahu. Ini berbicara tentang waktu. Maka di bagian lain firman Tuhan dikatakan mereka yang belum percaya itu sedang berjalan menuju neraka. Maka kita yang sudah percaya harus bergerak merampas mereka. Merampas itu berlari secepat mungkin. Jangan sampai orang itu sudah terjatuh. Jadi rampas. Berpacu dengan waktu. Selagi ada kesempatan, ini waktunya bagi kita. Ya, tuaian banyak. Ya, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Penuai-penuai di mana? Anak-anak Tuhan di mana? Hamba-hamba Tuhan di mana? Kita sedang berpacu dengan waktu. Waktunya begitu singkat. Mungkin waktu bagi dia, tapi juga waktu bagi kita. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup. Adakah kita sudah menggunakan waktu yang ada ini dengan baik? Selagi ada kesempatan. Sudahkah kita menjadi berkat? Ini berbicara tentang waktu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bersemangat untuk bersaksi. Perempuan Samaria itu berjumpa dengan Yesus. Dia mengalami sesuatu ketika berjumpa dengan Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia segera ke kota dan bercerita tentang Yesus. Dia tidak tinggal diam. Dia tidak menikmati kebahagiaan seorang diri. Tapi dia tahu ini orang yang dinanti-nantikan. Inilah Mesias. Maka harus diberitahukan kepada banyak orang. Berpacu dengan waktu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita harus bersaksi. Alasan yang kedua adalah
Karena setiap orang yang percaya adalah utusan dari Tuhan untuk menjadi saksinya. Banyak orang tidak menyadari hal ini. Banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa dia adalah utusan Tuhan. Tuhan tempatkan kita di satu tempat. Ada maksud Tuhan supaya kita menjadi berkat di tempat itu. Kita adalah utusan Tuhan. Di ayat 36, 37 dan 38 berbunyi demikian. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melaksanakan tugas ini, kita sedang mengerjakan sesuatu yang bernilai abadi, yang bernilai kekal. Luar biasa saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita bagi kita yang melayani Tuhan. Dan juga orang yang mendapatkan pelayanan dari kita, kalau dia berjumpa dengan Yesus melalui penyampaian berita kebenaran itu dari kita, dia pun mengalami sukacita daripada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya masih mengingat beberapa tahun yang lalu, ya saya memang dari kecil sudah Kristen, tetapi belum percaya kepada Yesus, belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Setelah merantau di Kalimantan, baru ada orang yang membimbing saya. Ya, membimbing saya sampai saya berdoa secara pribadi, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Dan setelah itu, sesuatu yang berbeda saya alami. Ada sukacita. Ya, yang melayani saya pun bersukacita. Dan ini saya buktikan ketika saya melayani orang lain dan orang itu meresponinya, saya tahu dia bahagia. Lebih saya juga yang melayani bahagia. Kalau saudara yang menjadi utusan Tuhan terus melayani, saudara akan mengalami sukacita. Amin. Akan mengalami kebahagiaan. Ya. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Jadi sebenarnya jalan sudah Tuhan siapkan. Jalan sudah dibukakan oleh Tuhan. Orang-orang yang akan percaya kepada Yesus sudah Tuhan persiapkan. Ada orang lain sebelumnya mungkin sudah memberitakan Injil kepada mereka. Dan ini giliran kita sekarang. Ketika kita melangkah, kemudian berjumpa dengan orang itu, melayani orang itu dan percaya Yesus, kemungkinan orang itu sudah mendapat pelayanan sebelumnya. Ya, ada yang melalui mimpi, ada yang melalui perjumpaan secara pribadi bersama dengan Yesus. Dan kita sebagai utusan saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari gunakan waktu yang ada. Kita bersyukur bahwa kita adalah pribadi yang dipakai oleh Tuhan. Saudara, coba pelajari nanti di rumah. Yohanes 15 ayat 16 itu. Kita bukan hanya sekedar dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, tidak, tetapi ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Ini sesuatu yang menarik. Rasul Paulus sebelumnya dikenal dengan nama Saulus. Dia mencari orang percaya, hendak menganiaya orang Kristen, hendak membinasakan ya kitab suci, mau menghancurkan kitab suci, membinasakan iman orang percaya. Tetapi dalam satu perjalanan mencari orang-orang percaya itu untuk dia tangkap, kemudian dia masukkan dalam penjara. Dalam perjalanan itu dia berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus mengubah hidupnya. Saya melihat satu filosofi hidup yang luar biasa dari Rasul Paulus setelah berjumpa dengan Yesus. Dikatakan, mati adalah keuntungan. Tetapi jika hidup menghasilkan buah. Wow, luar biasa. Coba itu menjadi filosofi hidup kita. Berarti kematian tidak lagi menakutkan bagi kita. Amin. Siapa yang takut mati angkat tangan? Gak ada yang takut. Siapa yang berani mati angkat tangan? 1, 2. Hanya 2 yang paham pertanyaan ini berarti. Padahal pertanyaannya sama aja. Ya. Siapa yang siap mati angkat tangan? 1, 2, 3. Siapa yang takut mati angkat tangan?
Siapa yang nggak mengerti pertanyaannya angkat tangan? Mau dibawa kemana? Oh, wah. Ini sesuatu yang luar biasa. Mati adalah keuntungan. Tapi jangan ada di antara kita Pak Pendeta, saya mati aja. Kenapa? Terlalu berat pergumulan ini. Ya, uang sudah tidak ada, dipecat, si dia putusin. Ya ampun, kasihan banget. Itu namanya nggak ada pengharapan. Bukan begitu maksudnya. Rasul Paulus bukan kecewa hidup itu sehingga dikatakan mati lebih baik. Ada orang loh, lebih baik mati katanya karena ada persoalan terlalu berat dia rasa. Itu orang nggak beriman. Bukan. Rasul Paulus tahu bahwa kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Sebab akan berjumpa dengan Yesus. Masuk surga loh. Ya. Siapa yang pengen masuk surga? Angkat tangan. Yang pengen masuk surga. Kalau mati pasti masuk surga, angkat tangan. Ini mulai ada yang lihat. Ntar pertanyaan yang kedua gimana? Yang sekarang mau masuk surga, angkat tangan. Artinya apa? Mati dulu, jangan mati dulu Pak Pendeta. Yang nona-nona bilang, dia sih sudah janji mau menikah. Masa mati saya, nanti kasihan dia begitu ya. Atau nyong-nyong bilang itu tadi, saya udah janji. Jadi jangan mati dulu, karena belum menikah katanya. Bukan. Kita tidak tahu kapan waktunya. Tetapi sebagai utusan Tuhan, pergunakan waktu yang ada. Beritahukan sesuatu yang terpenting kepada orang lain, yaitu tentang keselamatan. Hanya orang yang berseru kepada Tuhan yang diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka supaya bisa berseru kepada Tuhan? Kita bersyukur sudah berseru kepada Tuhan. Nah, rupanya Tuhan mau pakai saudara dan saya memperkenalkan nama itu. Hanya di dalam nama itu ada keselamatan. Tidak ada di dalam nama yang lain, hanya di dalam nama Yesus. Sebab hanya darah Yesus yang menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Beritahukan nama ini. Beritahukan ini yang terpenting. Kita adalah utusan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kita bisa berkata-kata tentang kebenaran. Tetapi juga kita mempertontonkan kehidupan sesuai dengan kebenaran. Sebab hidup kita ini adalah cerminan daripada Injil itu sendiri. Ya, orang melihat kita. Kalau kita melihat gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul, jumlah orang percaya bertambah. Karena mereka melihat kehidupan orang percaya luar biasa. Tidak hanya omong saja, tetapi mereka praktikkan hidup yang penuh cinta kasih, hidup yang damai, saling berbagi, dan mereka bersuka cita terus. Sehingga ada banyak orang akhirnya datang kepada Tuhan melalui kehidupan orang-orang percaya. Ini yang menjadi tugas kita. Mengapa kita harus menjadi saksi Kristus? Alasan yang ketiga. Karena ya kita harus melihat bahwa banyak jiwa-jiwa yang sedang menantikan keselamatan. Pandanglah di sekelilingmu. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Lihat kiri kananmu. Lihat jiwa-jiwa yang tersesat. Lihat jiwa-jiwa yang sedang berseru-seru supaya mereka mendapatkan keselamatan itu. Ya. Lihat sekelilingmu. Tuayan banyak. Orang-orang yang menantikan keselamatan itu banyak. Untuk itulah kita harus bersaksi. Di ayat 39 berbunyi demikian. Dan banyak orang Samaria, orang dicap sebagai orang kafir itu, yang jauh dari Tuhan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan Samaria tadi. Yang sebenarnya gak ada apa-apanya orang ini. Tetapi karena dia berjumpa dengan Yesus dan dia tahu. Masalahnya jelas dia tahu. Maka dia menghampiri saudara-saudaranya orang Samaria yang senasib dengan dia, yang tadinya menyembah di gunung itu. Dia tahu selama ini kami salah menyembah Allah. Dan ini harus saya beritahu kepada teman-teman saya. Dan dia pergi ke kota, berjumpa dengan orang-orang Samaria dan memberitahukan tentang Yesus. Jadi hatinya meluap karena dia tahu, dia lihat bagaimana keadaan saudara-saudaranya orang Samaria yang belum berjumpa dengan Yesus. Rupanya ini menjadi suatu pergumulan besar. Supaya mereka dapat menyembah Allah yang benar. Dan saya yakin ini pergumulan semua orang.
Semua orang. Karena banyak orang yang hanya melakukan rutinitas saja tanpa mengenal benarkah Allah yang disembahnya itu adalah Allah yang sesungguhnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat 40 berbunyi demikian. Ya, ayat 39 tadi, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ya, ayat-ayat di atas nanti saudara baca bahwa Yesus memberitahukan tentang keadaan perempuan Samaria ini, dan itu betul. Nah, disitulah dia, perempuan ini tidak lagi ragu-ragu, ini pasti Mesias itu, ini adalah Tuhan itu. Ayat 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ayat 41, ya, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Lebih banyak lagi, berarti sebelumnya ada banyak orang yang sedang menantikan kabar itu. Itu sebabnya ketika Yesus menyampaikan tentang kebenaran itu, lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Yesus berbicara, dan ayat 42 berkata, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kepada perempuan Samaria itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Ada peranan perempuan Samaria. Walaupun toh pada akhirnya mereka berkata, kami percaya bukan karena engkau lagi, tapi kami sudah berjumpa. Jadi alat di tangan Tuhan. Kita sebagai alat di tangan Tuhan. Ya, orang-orang akan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Percayalah, jadi jangan ragu-ragu ketika engkau mau memberitahukan tentang kebenaran kepada orang lain, tentang jalan keselamatan, jangan ragu-ragu. Ada beberapa kesaksian yang luar biasa. Ya, orang yang belum percaya kepada Yesus, ya, dilayani oleh anak Tuhan. Diberitahukan tentang Yesus satu-satunya jalan dan keselamatan dan hidup itu. Tetapi orang ini marah karena diinjili. Orang ini benci kepada orang yang memberitakan Injil itu. Dia marah sekali, bahkan kepada Alkitab itu pun hendak dihancurkan. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kegundahan, kegulanan dia, kekacauannya tentang nama itu, akhirnya dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Padahal tadi waktu diberitakan tentang Injil, dia udah gelisah, udah marah banget ya. Tetapi perhatikan, akhirnya dia juga percaya kepada Yesus. Mengapa? Tuhan mengerjakannya, saudara. Ya, kita hanya alat di tangan Tuhan. Tetapi Tuhan akan menolong kita, memakai kita. Dan ada orang-orang yang memang hati Tuhan adalah supaya mereka selamat. Sebab firman Tuhan katakan, Allah tidak menghendaki kematian orang fasik. Allah tidak menghendaki kematian orang berdosa itu di dalam dosa-dosanya. Itu sebabnya Tuhan beri waktu, Tuhan beri kesempatan supaya mereka berjumpa dengan Tuhan, supaya mereka datang kepada Yesus, supaya mereka memperoleh keselamatan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa di sekitar kita yang menantikan kita untuk memberitakan berita kebenaran kepada mereka. Persoalannya, adakah kita memahami hal itu? Adakah kita tangkap hal itu? Adakah kita peka dengan situasi itu? Jadi suasananya seperti ini, sesuatu yang berbahaya bagi anak-anak Tuhan, bagi gereja, di mana anak-anak Tuhan atau orang percaya sedang tertidur, asik dengan berkat-berkat yang sudah diperoleh, asik dengan keselamatan yang sudah didapatkan. Tetapi ayat ini mau berkata, bangun, bangun, pandang di sekelilingmu, seperti pujian tadi. Ya, bangun, lihat kiri kanan. Ya betul, ada tetangga di sebelah belum percaya, ada saudara yang belum percaya, ada sahabat yang belum percaya, ada keluarga, ada kakek nenek yang belum percaya. Saya mau melayani mereka, saya mau memberitakan Injil kebenaran ini kepada mereka. Rasul Paulus berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan
manusia, yang menyelamatkan manusia. Mari beritakan, beritakan, beritakan. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Ini waktunya. Jangan berleha-leha. Jangan menunda. Kita sedang berpacu dengan waktu. Yang kedua, pegang kebenaran firman Tuhan. Kita adalah utusan itu. Saudara dan saya diutus Tuhan. Diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga, lihat ada jiwa-jiwa yang sedang menantikan kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan malam hari ini. Kami boleh beribadah kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, pakailah kami, pakailah gerejamu, pakailah semua jemaat, pakailah semua orang percaya untuk menjadi berkat bagi orang lain, supaya kami memandang sekeliling kami, tuaian yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Tuhan, pakai kami semua, jadikan kami alat di tangan-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa, kami rindu melalui pelayanan kami. Ada lagi jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur atas kesempatan di mana kami sudah boleh menyembah Tuhan. Kami bersyukur kalau kami adalah utusan-utusan-Mu Tuhan di dunia saat ini. Dan selagi ada kesempatan, ada waktu, kami rindu, pakailah kami Tuhan. Terpujilah Engkau, ya Allah yang hidup, kekal selama-lamanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin.